Fenomena mundur massal CPNS antara gaji atau pola mutasi. Tercatat hampir 2.000 calon pegawai negeri sipil CPNS yang lulus seleksi menyatakan mengundurkan diri pada rekrutmen tahun 2024. Pengunduran massal tersebut jelas mengagetkan mengingat baru kali ini jumlah yang mengundurkan diri mencapai angka ribuan. Secara filosofis, CPNS berbeda dengan P3K, khususnya berkaitan dengan penempatan lokasi penugasan. P3K secara ketentuan tidak dapat dipindah ke lokasi di luar pilihan pelamar, sedangkan CPNS dapat ditempatkan dimanapun termasuk di luar lokasi yang dipilih oleh pelamar. Oleh karena itu, riuhnya pengunduran diri hanya terjadi di kalangan CPNS. Menyikapi pengunduran diri yang terjadi, tindakan yang ditempuh pemerintah masih menggunakan pendekatan era masa lalu berupa denda dan mungkin sanksi tambahan yaitu blacklist bagi pelamar yang mengundurkan diri. Pemberian sanksi adalah cara termudah yang bisa dilakukan, namun terdapat potensi lain yang bakal dihadapi di masa akan datang. Kandidat terbaik anak bangsa berkurang minatnya untuk mendaftar di lingkungan pemerintahan sebagai dampak dari fobia atas penerapan sejumlah sanksi. Apabila ditelisik lebih jauh, kasus pengunduran diri memang bukan kali ini terjadi. Setiap periode rekrutmen ASN pasti ada peserta yang mengajukan pengunduran diri karena berbagai alasan. Hanya saja kasus pengunduran diri CPNS yang terjadi akhir-akhir ini ditengarai oleh perubahan skema kelulusan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Rekrutmen ASN telah berubah menjadi begitu transparan, sehingga para pelamar mampu untuk mempelajari tahapan seleksi termasuk bentuk soal yang mau diujikan. Pada seleksi yang berlangsung sebelumnya, setiap pelamar dinyatakan lulus apabila menempati posisi tertinggi sesuai ranking yang diperoleh pada ujian berbasis komputer. Dalam hal tidak terdapat pesaing lain pada lowongan yang dibuka, maka otomatis pelamar tersebut dinyatakan lulus. Pola ini memiliki kelemahan dikarenakan terdapat beberapa lowongan yang otomatis terisi oleh pelamar meski kemampuannya pas-pasan. Pada skema baru kelulusan pelamar ditentukan oleh nilai passing grade yang telah ditentukan. Jika terdapat pelamar yang mencapai nilai passing grade, sedangkan lowongan yang dituju telah terisi, maka pemerintah mengalihkan pelamar tersebut ke lowongan lain yang masih tersedia. Skema inilah yang kemudian disebut dengan optimalisasi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah pengalihan ke posisi lowongan tersebut sudah pasti bukan berada di zona atau wilayah yang diinginkan oleh pelamar. Sangat mungkin lokasi kelulusan yang diterapkan jauh dari domisili pelamar, sehingga pertimbangan jarak menjadi alasan sebagian pelamar untuk mengundurkan diri. Lokasi penempatan yang jauh serta larangan untuk mengajukan pindah sebelum mencapai masa kerja tertentu menambah beban pikiran pelamar yang masuk dalam daftar optimalisasi. Perkembangan zaman seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih adaptif dalam mengelola SDM yang dimilikinya. Jika dahulu rekrutmen PNS bisa menggunakan klausula berupa sanggup ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, maka di masa sekarang klausula tersebut perlu disempurnakan kembali. Bukan berarti sebagai abdi negara tidak mau ditugaskan di luar domisili, namun perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih humanis agar aparat negara secara sukarela berkenan ditugaskan di mana saja. Salah satu fungsi ASN apabila merujuk pada undang-undang yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka selayaknya ASN tidak terkotak-kotak hanya dalam domisili di mana dia tinggal. Penyebaran lokasi penugasan bagi ASN bertujuan demi merekatkan bangsa Indonesia yang majemuk. Menempatkan pegawai di luar domisili akan mendapatkan resistensi yang kuat jika hanya mengandalkan kebijakan yang berlaku saat ini. Para ASN akan sulit menerima kondisi ditempatkan di luar daerah karena beban hidup yang ditanggung pasti bertambah bila dibandingkan di lokasi dia tinggal. Diperlukan modifikasi aturan termasuk adopsi regulasi sejenis yang berlaku di negara lain sebagai insentif bagi pegawai yang mau ditempatkan di luar domisili. Sekurang-kurangnya, terdapat dua perangkat yang dapat digunakan untuk memotivasi pegawai agar mau ditugaskan di wilayah yang berbeda. Pertama berkaitan dengan penyempurnaan skema penggajian dan yang kedua adalah pola mutasi yang adil bagi seluruh pegawai. Pada skema penggajian yang berlaku saat ini, tidak ada perbedaan penghasilan yang diterima pegawai antara yang ditempatkan di wilayah sesuai domisili atau di luar domisili. Ketiadaan insentif inilah yang kemudian memicu perlombaan untuk bisa segera kembali ke tempat asal pegawai bersangkutan. Selanjutnya berkaitan dengan penyempurnaan pola mutasi bagi pegawai,
Selama ini pola mutasi yang telah berlangsung secara otomatis hanyalah mutasi yang bersifat vertikal. Mutasi vertikal adalah perpindahan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dibandingkan jabatan yang diemban selama ini. Untuk mutasi yang bersifat horizontal, tidak semua institusi pemerintah melakukan hal tersebut. Alasannya mengapa minim terjadi mutasi horizontal adalah keterbatasan alokasi anggaran, khususnya ketika menyangkut mutasi antar wilayah.